mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku mohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-19 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Tata sebagai Akip Patok, Mogan sebagai Kirangga, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Ashari sebagai Kipandai Anda Urat, sekarang dan masih pembawa mendengarkan cerita Sandiwara Neni Radio di Sumarno. channel Memori Teknik dan montase 80. Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari sudah diikat oleh Nyirupas dengan pengikat yang berbentuk gelang, sehingga Wulandari tidak akan pergi lagi dari dusun Karangangin. Apalagi di sana sudah ada seseorang yang menyerupai Nyisepi, sehingga Wulandari menganggap itulah Nyisepi yang sebenarnya. Sementara itu Gandini sudah mengetahui bahwa Mak Rompang masih hadir di dunia fana, sehingga kepercayaan diri perempuan muda itu bertambah besar. Namun yang dikhawatirkannya adalah suruhan Mak Rompang untuk membunuh Batara. Sementara Batara sedang pergi ke kota raja untuk mencari kekasihnya Wulandari. Kemari jalannya, Batara. Kita harus hati-hati, Aki. Kita sedang berada di dalam kota raja. Kalau saja Raden Wangsa melihat aku, maka tamatlah riwayat kita. Dia tidak akan bisa mengenali kita, Batara, karena kau menyamar begitu. Apalagi hari tengah malam begini. Nah, ini rumahnya. Aki Patok yakin kalau ini rumah ahli permata itu? Iya. Siapa namanya, Ki? Rangga. Dia sudah tua.
dan orangnya kocak. Ketuklah pintu rumahnya. Iya. Siapa? Aku, Ki. Aku siapa? Aku, Batara Kirangga. Iya, Kirangga. Kisanak tahu namaku. Masuklah. Iya, terima kasih. Ayo, Ki. Oh, Kisanak membawa kawan? Iya, Ki. Apakah boleh dia masuk? Oh, boleh. Maaf, aku harus menutup pintu rumah ini. Kenapa begitu, Kirangga? Kisanak berdua pasti bukan orang kota raja ini, sehingga tidak tahu keadaan kota raja bila malam seperti ini. Iya, kami datang dari luar kota. Pantas. Kota raja bila malam sudah tidak aman. Banyak orang-orang yang tidak dikenal merampok rumah-rumah penduduk. Sehingga kami semua diperintahkan oleh petugas kerajaan untuk menutup pintu rumah rapat-rapat. Kalau ada orang yang tidak dikenal, jangan bukakan pintu. Tapi kami adalah orang yang tidak dikenal oleh Kirangga. Ya, aku mau membukakan pintu karena kalian tahu namaku. Berarti kalian kenal aku. Walau tidak kenal sekalian. Sudahlah. Ada perlu apa kalian datang malam-malam begini kemari? Kenapa tidak siang hari saja? Begini, Kirangga. Kami mendengar bahwa Kirangga adalah seorang yang ahli tentang batuan permata. Itu sebabnya kami datang menemui Kirangga malam ini. Dari mana kalian tahu, ha? Dari aku, Kirangga. Dari mana kau tahu aku ahli permata, Aki? Sejak dahulu, nama Kirangga itu sudah tersebar ke seluruh negeri. Jadi tentu saja aku tahu bahwa Kirangga memang seorang ahli batu permata. Hebat juga aku ya. Hebat juga. Sehingga namaku dikenal di seluruh negeri. Tapi rasa-rasanya itu hanya pujian saja. Karena orang banyak tidak kenal dengan aku. Entahlah, Ki. Tapi aku dan sanak familiku tahu siapa Aki. Itu sebabnya aku membawa kawanku ini kemari. Iya. Jadi yang butuh aku siapa? Kau atau kawanmu yang lebih muda ini? Kawanku ini, Kirangga. Oh, aneh. Anak muda berkawan dengan orang tua biasanya tidak akan cocok. Karena yang satu bicara tentang anak gadis yang cantik, sedangkan yang tua sudah tidak kesana lagi seleranya. Tapi mungkin juga kau termasuk orang tua yang gila gadis cantik, iya? Kirangga suka juga bergurau rupanya. Tidak apa kan. Daripada kita bicara dengan hati-hati. Nah, apa keperluanmu kemari anak muda? Ada batu permata yang akan kau beli dariku? Atau kau akan menjual batu permata kepadaku? Dua-duanya tidak, Ki. Dua-duanya tidak. Jadi kau tidak akan menjual batu permata dan juga tidak akan membeli batu permata. Nah, buat apa kau datang malam-malam begini? Lebih baik kau tidur di rumahmu, biar badanmu segar. Sayang kan, masih muda begini suka jalan-jalan malam, sehingga kesehatan badanmu tidak terjaga. Tapi ya, kalau menilik tubuhmu yang tegap begini, ya aku yakin kau seorang yang berilmu tinggi. Bukan begitu? Tidak juga, Ki. Badan saya begini karena pekerjaan saya sehari-hari adalah bertani. Wow, kau jangan bohong padaku. Tapi baik-baiklah. Jadi, apa perlumu datang kemari? Tunggu. Siapa namamu? Batara. Dan kau, Aki? Namaku Patok. Namamu aneh. Mungkin sewaktu kau dilahirkan, kepalamu dipatok ayam, sehingga ibumu memberi namamu Patok. Dengan ocehan, maafkanlah, maaf. Nah, Batara, apa keperluanmu datang kemari? Ingin bertanya sesuatu, Ki. Tentang apa? Tentang batu permata. Batu permata apa? Karena batu permata ribuan banyak macamnya di dunia ini. Dari yang indah sampai yang jelek. Dari yang mahal sampai yang murah. Nah, tentang batu permata apa? Tentang permata merah delima, Kirangga. Seleramu tinggi juga, Batara. Batu permata yang kau sebut tadi bukan batu permata yang murah harganya, tapi bernilai tinggi. Dan batu permata itu jarang ada di negeri ini. Itu sebabnya saya ingin tahu. Di mana? Dan siapa yang memakainya? Saya lupa di mana saya melihatnya. Tapi dipakai oleh seorang gadis di jari manisnya. Sayang. Masih muda begini kau sudah pelupa. Tapi siapa yang memakainya kau ingat. Dasar kau ini mata keranjang. Maaf, Ki. Saya memang lupa di desa mana saya melihat gadis itu memakainya. Nah, kalau begitu, tanyakan saja pada gadis itu. Dari mana dia mendapat batu permata merah delima itu? Lalu? Ya, kalau kau butuh, kau cari menurut petunjuk gadis itu. Tapi kalau tidak, kau beli saja yang dipakai oleh gadis itu. Atau kau beli dengan gadis yang memakainya sekalian. Bagaimana, ha? Kirangga ada saja. Kau tersinggung, tidak kan? Oh, tidak, Ki, tidak. Bagus. Jangan seperti kawanmu ini. Belum apa-apa, sudah tersinggung. Belum apa-apa, sudah marah. Itu sebabnya dia cepat tua. Lihat, kau lihat itu. Kumisnya saja sudah memutih. Nah, tamera khasiatnya banyak, Batara.
beberapa macam penyakit. Bisa untuk menarik orang supaya suka pada kita. Ya, macam-macam lah. Siapa yang memiliki batu permata itu di kota raja ini, Kirangga? Oh, tidak ada. Sri Baginda Maharaja. Tapi yang dipakai gadis itu tidak mungkin milik Sri Baginda Maharaja. Karena batu permata milik kerajaan itu terpatri di mahkota Sri. Yang dipakai gadis itu pasti bukan milik kerajaan. Aku yakin itu. Atau Kirangga tahu siapa lagi yang memiliki batu permata merah delima itu, Ki? Tidak ada lagi, Batara. Sudahlah, kau cari gadis itu. Lalu beli batu permata merah delima yang dipakainya. Pasti kau akan beruntung. Saya tidak ingin memilikinya, Kirangga. Saya hanya ingin tahu siapa lagi yang memiliki batu permata itu. Ya, tidak ada lagi. Yang aku tanya itu. Baiklah, Kirangga. Saya dan kawan saya ini akan pamit. Saya minta maaf karena sudah mengganggu Kirangga malam-malam begini. Ya, tidak apa-apa. Aku senang diganggu oleh kalian. Permisi, Ki. Ya. Tunggu. Ada apa, Ki? Kau betul mau tahu siapa yang memiliki batu permata merah delima itu? Iya, Ki. Anda sekarang masih mendengarkan Kirangga tidak radio main-main. di channel Aku Memori akan bilang pada 80. kalian. Karena aku lihat kalian orang-orang yang jujur. Terima kasih. Aku akan kasih tahu kalian. Tapi kalian tidak akan mungkin sampai ke sana. Kalau bisa, saya akan ke sana, Kirangga. Tidak mungkin, Batara. Kenapa tidak mungkin, Kirangga? Dengarlah. Menurut cerita orang tua-tua dulu, negeri pemilik batu permata merah delima itu jauh letaknya. Negerinya di atas angin. Apakah Kirangga pernah ke sana dan bertemu dengan pemilik batu permata itu? Tidak. Aku hanya mendengar cerita dari orang-orang tua dulu. Lalu? Kata orang tua dulu, negeri itu negeri anta beranta. Terletak di atas sebuah lembah. Negeri itu bernama negeri Karang Angin. Karang Angin? Jadi negeri itu negeri dongeng. Ya, entahlah. Aku sendiri tidak tahu. Tapi pemilik batu permata merah delima itu seorang perempuan. Namanya Nyi Rupas. Mungkin saja gadis yang kau lihat memakainya adalah anak Nyi Rupas. Lalu, Kirangga? Tidak ada lagi yang aku ketahui, Batara. Anggap sajalah cerita itu cerita dongeng di malam hari dari aku, ya. Terima kasih, Kirangga. Semoga cerita Kirangga ada gunanya bagi saya. Sebentar lagi, aku akan sampai di puncak Gunung Sumbing ini. Akhirnya sampai juga aku kemari. Setelah 5 tahun yang lalu, aku injakkan kakiku di sini. Itu kuburan guruku Ki Pandai Urat. Kuburan ini tetap bersih, walau aku tidak pernah kemari. Kuburan ini seperti ada yang membersihkannya. Maaf, Ki Guru. Muridmu ini sangat jarang datang kemari. Karena muridmu ini merasa sedih melihat tempat di puncak Gunung Sumbing ini. Muridmu ini terakhir kemari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu muridmu bertemu dengan Ki Mujur di sini. Itulah pertemuan yang terakhir dari kami berdua. Pertemuan yang masih membicarakan tentang cinta aku dengan cinta Ki Mujur. Setelah itu, pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak pernah lagi kami menyinggung masalah cinta kami. Kami hanya berusaha mendidik murid kami supaya menjadi orang yang berguna. Maaf, Ki Guru. Muridmu adalah murid yang tidak tahu membalas budi, sehingga tidak pernah Ki Guru datang menemui muridmu ini, walau di dalam mimpi sekalipun. Tetapi kini muridmu ini datang juga kemari, Ki Guru. Muridmu ini ingin mengadukan nasib, walau muridmu tahu bahwa hal ini adalah hal yang sia-sia. Karena Ki Guru tidak akan mendengarkan pengaduan muridnya sendiri. Ki Guru pasti sudah tenang di alam sana. Ki Guru pasti sudah tentram di alam sana. Ki Guru, malam mulai turun di puncak Gunung Sumbing ini. Muridmu teringat masa-masa lalu ketika kecil di sini. Andai saja Ki Guru ada, tentu muridmu akan bahagia. Aku seperti melihat segumpal asap di atas kuburan guruku ini. Aku seperti melihat sesosok tubuh di dalam gumpalan asap itu. Aku datang, Sepi. Akulah Ki Pandai Urat. Ki Guru hadir di hadapanku. Aku hadir. Namun yang hadir ini bukan jasadku, tapi sukmaku, Sepi. Ki Guru, ternyata Ki Guru masih sayang pada muridmu ini. Aku memang menyayangimu, Sepi. Sejak kecil kau aku rawat, sehingga kau sudah aku anggap sebagai cucuku sendiri. Sayang kita harus berpisah. Tapi tanda aku sayang padamu, aku tidak datang dalam mimpimu, tapi aku datang dalam kenyataan seperti ini. Terima kasih, Ki Guru. Hapuslah air matamu, Sepi.
Tidak pantas seorang pendekar menangis seperti ini di hadapanku. Iya, Ki Guru. Aku tahu bebanmu terlampau berat untuk kau pikul sendiri. Karena kau belum juga bisa menghancurkan Mak Rompang. Maaf, Ki Guru. Mak Rompang sudah bisa kami hancurkan berkat kapak perunggu yang Ki Guru wariskan kepada kami. Aku tahu Mak Rompang sudah bisa kalian hancurkan karena kalian mengikuti petunjukku di dalam kitab 2 mustika yang aku tulis. Tapi yang kalian tidak tahu bahwa Mak Rompang sudah bangkit kembali. Bangkit, Ki Guru? Iya, ada yang mencabut kapak perunggu itu dari mayat Mak Rompang, sehingga perempuan jahanam itu bagaikan mendapat sebuah nyawa baru. Dia akan mendapat sebuah kekuatan baru. Ki Guru, itu dia akan membuat bencana lagi di dunia ini. Itu sudah tentu, Sepi. Bahkan dia telah membunuh kedua orang yang mencabut kapak perunggu itu, sehingga kedua orang itu telah tewas di tangannya. Nyi Sepi masih bersimpuh di hadapan gurunya Ki Pandai Urat. Sedangkan hari semakin malam, puncak Gunung Sumbing sudah semakin pekat karena gelap. Yang tampak hanya kunang-kunang beterbangan kian kemari. Sementara itu Nyi Sepi sudah pergi ke puncak Gunung Sumbing. Di puncak gunung itu, dia bicara dengan kuburan gurunya yang bernama Ki Pandai Urat. Namun atas kesaktian Ki Pandai Urat, maka tiba-tiba Nyi Sepi melihat wujud gurunya. Bahkan Nyi Sepi juga bicara dengan Ki Pandai Urat. Atas petunjuk gurunya itu, tahulah Nyi Sepi bahwa Mak Rompang telah bangkit kembali. Bahkan Nyi Sepi pun tahu bahwa Wulandari sedang terperangkap di sebuah tempat yang tidak diketahui. Apakah Ki Guru tahu di mana Wulandari itu terkurung sekarang? Tampaknya muridmu itu terkurung di tempat yang tidak biasa dihuni orang. Tapi aku sendiri tidak tahu di mana tempat itu, karena penjagaan ilmu hitam mereka begitu hebat, sehingga sulit bagiku untuk melihatnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Ki Guru. Andai bisa nyawaku sebagai penebusnya muridku itu, maka akan aku berikan nyawa tuaku ini. Mereka tidak akan mau ditukar dengan apapun muridmu itu, karena muridmu akan dikawinkan dengan anak mereka. Celaka, apakah Wulandari tertarik pada anak mereka itu? Anakmu sudah terkena pengaruh gaib mereka, terutama karena anakmu memakai cincin permata merah delima. Cincin yang sebenarnya sangat bagus dan sangat langka. Sayang, cincin itu sudah ada mantra pengasih, sehingga muridmu itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti kemauan mereka. Apa yang harus aku lakukan, Ki Guru? Satu-satunya jalan, kau harus turun gunung, pergi dan cari Batara. Mungkin dia sedang mendapatkan jalan ke arah Wulandari terkurung. Terima kasih, Ki Guru. Aku akan segera turun dari Gunung Sumbing ini. Pergilah. Semoga kau tabah menjalani hidup yang berat ini. Ki Pandai Urat hilang perlahan-lahan di dalam asap yang membungkusnya. Asap itu semakin tipis. Aneng. Kang Tembong baru pulang? Ya, aku baru pulang. Kemana Ki Ludira menyuruh Kang Tembong? Sehingga lama betul baru pulang, Kang? Aku disuruh Ki Ludira ke Mentilin. Ada apa ke Mentilin, Kang? Apakah kita jadi perang dengan Mentilin? Belum tahu, Aneng. Tapi yang jelas ada kejadian mengerikan di Mentilin. Kejadian mengerikan? Iya. Nah, duduklah kau dekat sini supaya tidak didengar orang, Aneng. Dari sini juga terdengar, Kang? Siapa tahu dinding pun ada kupingnya, Aneng. Sehingga orang akan mendengar berita yang aku bawa ini. Baiklah. Ada kejadian apa di Mentilin, Kang? Ada serigala jadi-jadian, Aneng. Siapa serigala jadi-jadian itu, Kang? Kandini. Apakah betul berita itu, Kang? Betul. Nah, kejadiannya ketika Kandini berkelahi dengan Kisabra. Dan Kisabra mati diterkam Kandini? Oh, tidak. Karena kedua orang itu berubah menjadi serigala. Mereka berkelahi seperti dua ekor anjing buas. Lalu keduanya sama-sama letih dan pergi begitu saja tanpa ada yang kalah dan ada yang menang. Lalu? Ya, begitu beritanya. Jangan-jangan Kunda mati diterkam Kandini. Aduh, Kang Tembong jangan dekat-dekat Kandini. Nanti Kang Tembong bisa dirobeknya. Iya. Aku memang harus hati-hati, Aneng. Kang, apakah Ki Ludira sudah tahu? Belum. Malam ini akan aku beritahu. Hati-hati, Kang. Iya. Siapa tahu Kandini sedang berkeliaran malam ini. Ya, jaga anakmu baik-baik ya. Iya, akan aku bangunkan Bapak menemaniku. Pak, Bapak, bangun Pak. Pak,
Ada apa, Ning? Temani aku, Pak. Aku takut sendirian. Kau ini ada-ada saja, Ning. Aku mengantuk sekali. Hei! Celaka. Gandini, Pak. Bapak, dia datang, Pak. Dari mana dia masuk, Ani? Dia masuk dari pintu. Mungkin Kang Tembong lupa menutup pintu itu tadi. Hei, kenapa kalian takut melihat aku? Kalian melihat aku seperti melihat hantu? Dan Ayu mau mencari siapa? Aku mau mencari suamimu. Kang Tembong tidak ada. Kemana dia? Ke rumah Kiludira. Ya sudah, akan aku susul dia ke sana. Bapak, dia mencari Kang Tembong, Kak. Dia pasti akan membunuh Kang Tembong. Biar aku susul Tembong ke rumah Kiludira supaya dia berhati-hati. Iya, cepatlah, Pak. Ya. Sebelum siluman serigala itu sampai di sana. Iya, hati-hati kau di rumah ya. Ada saja bahaya yang mengancam hidup ini. Mau kemana bapak mertua si Tembong itu? Dia berlari-lari kecil seperti orang ketakutan. Dia berlari seperti ada bahaya. Sebaiknya aku tanya, siapa tahu ada bahaya dari orang-orang Singasari. Ya, hop! Hop! Berhenti! Mau kemana kau? Mau menyusul, mau ke rumah Kiludira. Kenapa kau gugup? Tidak, ampun. Jangan diapa-apakan saya dan Ayu. Saya tidak bersalah. Tidak bersalah? Ya. Kenapa? Jangan, Den, jangan. Saya tidak bersalah, Den. Aneh. Kenapa dia tiba-tiba takut padaku? Malam hari begini, aku pernah duduk bersama Wulandari di sini. Aku dan Wulandari memadu cinta di bawah cahaya bulan yang mulai pucat. Tapi kini Wulandari entah di mana, sedangkan Nyi Guru juga tidak ada di padepokan ini. Aku jadi tidak mengerti. Kenapa setiap aku akan bersiap menghadapi orang-orang Singasari, masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Begitu kata Kirangga tentang kampung orang tua yang bernama Nyi Rupas itu. Apakah mungkin Wulandari memakai cincin permata delima? Tidak mungkin. Di mana Wulandari bertemu dengan Nyi Rupas? Tapi kata Kirangga, pemilik cincin permata delima itu hanya 2 orang, Sri Baginda Maharaja dan Nyi Rupas. Aku yakin, aku sangat yakin, kalau cincin yang dipakai Wulandari itu pasti dari Nyi Rupas. Kirabumi! 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 Aku ingin ke dusun Lembah Merata. Pintu dusun kami terbuka untukmu. Ya! Selamat datang di dusun kami, Batara. Selamat bertemu kembali, Kirabumi. Di sini hari masih senja, sedangkan di negeriku hari sudah larut malam. Kalau begitu, tentu kau sudah mengantuk, Batara? Tidak, aku belum mau tidur. Mari kita duduk di atas sana, supaya enak dihembus-hembus angin malam. Iya. Tempat ini masih seperti dulu, enak memandang ke bawah sana. Iya, disinilah aku duduk bersama anakku untuk menghabis-habiskan waktu, Batara. Mari duduk. Iya. Kali ini kau datang dengan badan kasarmu. Rupanya kau mempunyai waktu luang. Justru aku sedang tidak ada waktu untuk kemari, Kirabumi. Tapi aku paksakan, karena ada hal yang perlu aku tahu langsung dari Kirabumi. Hal apa lagi yang akan kau tanyakan padaku, Batara? Tentang Dusun Karangangin. Dusun Karangangin? Dari mana kau tahu nama itu? Dari dongeng orang tua-tua, Kirabumi. Dusun Karangangin. Kenapa kau tanyakan Dusun Karangangin padaku? Karena aku yakin Kirabumi tahu tentang dusun itu. Kau bertanya pada alamat yang salah, Batara. Seharusnya kau tidak bertanya kemari. Kalau tentang Nyi Rupas, dari mana lagi kau tahu nama itu, Batara? Juga dari dongeng orang tua-tua, Kirabumi. Sekali lagi kau bertanya pada alamat yang salah. Kalau tentang cincin permata merah delima, apakah aku juga salah alamat kalau mengajukan pertanyaan itu pada Kirabumi? Batara, kau ternyata tahu lebih banyak daripada aku. Bahkan sangat banyak. Sedangkan aku sendiri tidak tahu tentang nama-nama yang kau sebutkan tadi. Kirabumi, bukankah Nyi Rupas pemilik cincin permata merah delima? Tidak. Aku tidak bisa bicara tentang hal itu, Batara. Kalau begitu, tampaknya Kirabumi tidak mau lagi bersahabat dengan aku. Karena Kirabumi telah membohongi sahabat Kirabumi sendiri. Batara, aku sudah bersumpah bahwa aku tidak akan bicara soal itu. Aku tidak akan mengatakan hal-hal yang kau tanyakan itu pada siapapun. Tolonglah jaga sumpahku, supaya aku tidak dimakan oleh sumpahku sendiri. Aku tidak mendesak supaya Kirabumi mengkhianati sumpah Kirabumi. Aku tahu hal-hal itu dari orang lain. Kini aku hanya menanyakan, apakah betul Nyi Rupas itu memiliki cincin merah delima? Dan tanpa Kirabumi mengiyakannya pun, aku sudah tahu bahwa Nyi Rupas adalah pemilik cincin merah delima yang tinggal di Dusun Karangangin. Aku kemari hanya ingin tahu, apakah Kirabumi itu pembohong atau tidak. Ternyata Kirabumi telah berbohong padaku. Padahal aku sudah tahu semuanya. Aku tidak berbohong padamu, Batara. Apalagi kau sudah mengetahui semuanya.
Tidak ada lagi yang harus aku bohongkan. Dan dusun Karangangin itu terletak di... Ya, dusun Karangangin itu terletak di atas lembah tempat kau melihat cahaya bintang-bintang berkejaran di malam hari dulu. Kalau begitu, Wulandari ada di sana. Karena cincin yang dipakai Wulandari pasti milik Nyi Rupas. Aku kagum padamu, Batara. Kau pendekar yang sakti dan juga cerdik. Sayang kau bukan kerabatku. Kalau saja kau kerabatku, maka... Maaf Kira Bumi, aku harus pergi. Kekasihku dalam bahaya. Selamat jalan, Batara. Hanya kau harus hati-hati. Kau akan menghadapi kaum siluman yang berilmu sangat jahat. Selama aku berjalan di garis kebenaran, maka yang jahat pun akan menyingkir. Ya! Apa yang kau ratapi, Andita? Kang Batara tidak memperdulikan aku. Dia tidak bertanya-tanya tentang keadaanku. Dia mementingkan kekasihnya. Tentu saja dia mementingkan kekasihnya, Andita. Andai saja kau yang jadi kekasihnya, tentu dia akan mempedulikanmu lebih dari dirinya sendiri. Aku tidak terima perlakuannya seperti ini. Apakah dia lupa bahwa sudah banyak kita menolong nyawanya? Apakah dia tidak tahu bahwa di dalam adat kita, hutang nyawa sudah harus dibalas dengan nyawa? Bukankah Batara juga pernah menyelamatkan nyawa kita? Nyawa orang-orang dusun lembah meratap ini dari serangan Nyai Dusila, sehingga Nyai Dusila sampai sekarang tidak lagi berani menginjak dusun kita ini. Apakah itu belum cukup, anakku? Belum cukup. Lalu apa maumu, anakku? Aku mau nyawa kekasihnya. Kalau itu kehendakmu, berat, sungguh berat. Karena kita akan berhadapan dengan Batara, sekaligus kita akan berhadapan dengan orang-orang dusun Karangangin. Hatiku sakit, Ramanda. Sakit diperlakukan seperti ini. Jangan suka menebar bencana, Andita. Karena bencana ini akan berbalik kepada kita. Kenapa sikapmu sekarang bagaikan mak rompak, bagaikan makhluk yang jahat? Kira Bumi masih menasihati anaknya. Tapi tampaknya Andita sudah mempunyai dendam kesuma terhadap Wulandari. Nasihat Kira Bumi seperti tidak terdengar olehnya. Aneh, kenapa sebalik aku dari dusun lembah meratap, tiba-tiba aku bermimpi bertemu dengan Nyi Rupas. Apakah betul Nyi Rupas itu seperti yang aku lihat dalam mimpiku? Bahkan aku melihat Nyi Rupas sedang berlatih silat dengan Wulandari. Lebih baik aku bersemedi. Lalu aku akan coba bicara dengan Nyi Rupas di dalam semediku. Aku bernama Batara. Aku ingin bertanya kepada perempuan tua yang datang dalam mimpiku. Karena aku yakin mimpiku bukanlah sembarang mimpi, tapi mimpi yang sebenarnya. Katakanlah, hai perempuan tua, siapa kau sebenarnya? Engkau yang tampak dalam mimpiku sedang berlatih silat bersama kekasihku. Kalau kau tidak mau juga mengatakan siapa dirimu, maka terimalah salam pertamaku yang aku kirimkan melalui angin lalu kepadamu. Aku tidak menyangka, rupanya kau termasuk pemuda yang hebat juga. Sehingga kirimanmu sampai ke dusunku. Jadi betul kan bahwa aku bermimpi bukan sembarang mimpi, tapi mimpi yang sebenarnya. Aku melihat dalam mimpiku bahwa kau sedang mengelakkan pukulan kekasihku. Kau salah sangka, Batara. Yang kau lihat dalam mimpimu bukanlah Wulandari, tapi muridku yang bernama Saryana. Kami sedang melatih diri. Maklumlah, kami ini kaum wanita, kaum yang dianggap lemah, sehingga kami perlu juga mempunyai ilmu penjaga diri. Kau tidak usah membohongiku, perempuan tua. Apa yang aku lihat di dalam mimpiku itu betul. Aku yakin bahwa kau bernama Nyi Rupas, sedangkan yang berlatih tanding denganmu adalah Wulandari. Ternyata ilmumu belum seberapa. Kau harus lebih banyak lagi belajar pada kawanmu yang bernama Kira Bumi. Kau tahu nama kawanku itu? Itu soal mudah bagiku. Bahkan nama gurumu yang sebenarnya pun aku tahu. Mendiang gurumu bernama Kimujur, bukan? Ya, mendiang guruku bernama Kimujur. Dan kau pasti bernama Nyi Rupas. Ternyata kau salah, Batara. Ilmumu belum setinggi puncak angin. Lain kali kita bertemu lagi dalam pembicaraan gaib seperti ini. Aneh. Perempuan tua itu tidak mau mengaku bahwa dia bernama Nyi Rupas. Malam ini terasa panas sekali. Pinjamkan aku kipas bambumu, Aning. Ini, Pak. Nah, agak enak rasanya berkipas seperti ini. Bapak? Ada apa? Kau kepanasan seperti aku juga? Bapak jangan berkipas cepat itu. Kalau aku berkipas pelan-pelan, anginnya tidak terasa, Aning. Tapi, Pak. Tapi apa? Angin dari kipas Bapak membuat bayangan aneh di dinding. Ada saja kau ini, Aning. Kamu ini aneh. Mana ada bayangan di dinding? Betul, Kang Tembong. Angin yang dikeluarkan oleh kipas Bapak membuat bayangan aneh di dinding. Nah, itu. Bayangan aneh itu makin lama makin nyata. Alah, Aning. Jangan bicara ngelantur. Kang Tembong tidak percaya. Lihat di dinding itu. Bayangan itu
makin lama makin berbentuk seperti orang. Kamu ini bicara jangan yang tidak-tidak, Aning. Betul, Pak, betul. Cobalah Bapak berhenti berkipas sebentar. Nah, mana? Tidak ada bayangan apa-apa kan di dinding itu? Ada. Bayangan itu sekarang bukan di dinding rumah kita lagi. Tapi orang itu berdiri di halaman rumah kita. Mana, Aning? Aku tidak melihat apa-apa. Itu kan, itu. Hah? Ada orang berdiri di halaman rumah kita. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seorang laki-laki muda yang tampan sekali. Alah, kau jangan menakut-nakuti aku, Aning. Betul, Kang. Aku tidak main-main. Belum tidur kalian? Oh, Ki Lurah. Belum, Ki. Aning, Tembong. Aning, ada Ki Lurah datang ke rumah kita. Oh, Ki Ludira, silakan duduk, Ki. Maaf, Ki Lurah, tempat kami berantakan seperti ini. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku membawa kawanku yang baru datang dari Kota Raja. Mari masuk, Ki Rangga. Oh, ada kawan Ki Lurah rupanya. Ayo, silakan masuk di sana. Terima kasih. Mari Ki Rangga, silakan duduk. Maaf, Ki Rangga, tikar ini sudah agak lusuh. Mungkin Ki Lurah berdua tidak suka duduk di atas tikar yang lusuh begini. Tidak apa-apa. Aku dan kawanku ini biasa duduk di mana saja. Nah, Ki Rangga ini salah seorang sahabatku yang berasal dari Kota Raja. Ki Rangga ini adalah seorang ahli batu permata. Tapi Ki Rangga juga ahli dalam melihat hal-hal yang aneh. Itu sebabnya Ki Rangga aku ajak kemari setelah mendengar cerita Tembong kemarin malam. Bukan begitu, Tembong? Betul, Ki Rangga. Istriku ini kemarin malam melihat bayangan aneh di halaman rumah kami. Oh, ceritakanlah bagaimana anehnya tamumu itu. Saya takut menceritakannya. Begini, Ki Rangga. Orang yang dilihat oleh anakku ini tidak terlihat oleh aku dan suaminya. Oh, lalu? Yang anehnya lagi, pertama-tama bayangan orang itu berasal dari angin yang dikeluarkan dari kipasku. Wah, dari angin? Iya. Oh, bayangan itu dari angin. Betul, Ki Rangga. Anakmu telah didatangi oleh orang dari dusun Karang Angin. Apakah kejadian itu berbahaya, Ki Rangga? Oh, aku belum tahu. Tapi 3 hari yang lalu ada 2 orang laki-laki yang datang ke rumahku menanyakan tentang orang-orang siluman Karang Angin ini. Ki Rangga, bagaimana caranya supaya istriku ini tidak dikejar-kejar ketakutan lagi, Ki? Baiklah. Sekarang sediakan aku air di dalam dulang. Baik, Ki Rangga. Mari kita lihat air di dalam dulang ini. Hai segala penghuni lembah, hai segala penghuni hutan, hai segala penghuni gunung yang tinggi, perlihatkan kepadaku siapa sebenarnya laki-laki yang datang kemarin malam di halaman rumah ini. Jangan sembunyikan wajahmu. Perlihatkanlah wajahmu kepada kami di dalam air ini. Air di dalam dulang itu mulai bergerak-gerak. Iya, tapi aku takut kalau wajah orang itu terlihat di dalam air ini. Tunjukkan, jelaskan wajahmu di dalam air ini. Nah, itu orangnya. Betul itu orangnya. Iya, memang ini orangnya, Ki. Orang ini masih muda. Dan tampaknya orang ini punya ilmu yang hebat. Siapa nama orang ini, Ki Rangga? Dia bernama Lambano, putra pemimpin dusun Karang Angin. Kenapa dia datang ke tempat kami ini, Ki Rangga? Ya, nampaknya ada sesuatu yang akan dia sampaikan kepadamu, Aning. Tapi rupanya dia belum sempat bicara karena kau sudah ketakutan. Apakah dia akan datang lagi? Ya, mungkin. Tapi jangan takut. Aku akan beri penangkal supaya dia tidak datang lagi kemari. Siapa yang berkuda itu? Oh, orangnya gagah sekali. Penunggang kuda itu menghentikan lari kudanya di depan rumahku. Dia melihat kemari. Kang Batara. Bukan, tapi wajahnya mirip Kang Batara. Dia kemari. Kau yang bernama Aning? Betul. Suamimu bernama Tembong? Betul. Laki-laki ini seperti seorang bangsawan. Di mana suamimu sekarang? Suami saya sedang pergi ke alun-alun. Apakah suamimu kawan Batara? Iya. Nanti kalau suamimu datang, tolong sampaikan pada dia bahwa aku datang kemari. Kalau boleh saya tahu, siapakah nama Raden ini? Aku bernama Lambano. Lambano. Sebenarnya aku bukan mau bertemu dengan suamimu, tapi aku mau bertemu dengan Batara. Tapi laki-laki itu sulit sekali dicari. Apakah
Apakah Raden Lambano kenal dengan Kang Batara? Tidak, tapi aku memang perlu bicara dengan dia. Kalau boleh saya tahu, apakah yang akan Raden bicarakan dengan Kang Batara? Kalau kau bertemu dengan Batara, bilang pada laki-laki itu bahwa dia tidak bisa seenaknya bertanya macam-macam pada ibuku. Maaf Raden, siapa ibu Raden? Dan dari mana Raden datang? Ibuku bernama Nyi Rupas. Kami berasal dari negeri Karangangin. Baik Raden, akan saya sampaikan pada Kang Batara kalau Kang Batara datang ke rumah ini. Permisi. Iya. Kemana dia? Kemana dia? Aning, ada apa? Aning? Mana dia, Kang? Aning, ada apa Aning? Ada apa? Aning? Dia datang, Kang Tembong. Siapa yang datang? Lambano. Lambano yang kita lihat di dalam air Jampi, Kirangga? Iya. Mana? Dia datang dalam mimpiku, Kang. Oh, kau bermimpi, Aning? Iya, dia bilang bahwa aku atau Kang Tembong harus bilang pada Kang Batara. Dia bilang apa? Bilang pada Kang Batara bahwa Kang Batara tidak boleh seenaknya bicara pada Ibu Lambano. Batara? Loh. Apa hubungan Batara dengan Lambano? Kenapa jadi begini? Rasanya ada urusan penting dengan Kirangga. Masih urusan yang kemarin itu, Kiludira. Apakah bertambah berbahaya istrimu? Pasti kau mencari aku kan? Iya, Kirangga, iya. Nah, masih urusan itu kan? Iya, Kirangga, iya. Bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi? Tadi malam istriku bertemu dengan Lambano di dalam mimpi, Ki. Wah. Dia datang ke dalam mimpi istrimu? Iya, Kirangga. Apakah dia datang karena Kirangga memanggilnya kemarin malam? Oh, tidak. Pasti ada yang akan disampaikannya. Memang ada yang disampaikannya pada istriku, Kirangga. Wah, apa katanya? Tapi apakah istriku akan mendapat bahaya? Tunggu. Dia bilang apa pada istrimu, Tembong? Dia hanya bilang bahwa aku atau istriku disuruh bilang pada Kang Batara bahwa Kang Batara tidak boleh seenaknya bicara dengan Ibu Lambano. Wah, bukan main. Wah. Bukan main bagaimana, Kirangga? Laki-laki yang bernama Batara itu hebat. Dia bisa berhubungan langsung dengan orang-orang Karangangin. Sementara orang-orang Karangangin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Wah, aku sudah menduga bahwa laki-laki yang bernama Batara itu berilmu tinggi. Tapi dia tidak mau mengaku. Jadi Kirangga sudah pernah bertemu dengan Kang Batara? Wah, pernah. 3 hari yang lalu. Dia datang ke kota raja bersama dengan seorang kawannya. Siapa nama kawannya itu, Kirangga? Aki Patok. Aki Patok? Iya, kamu pasti tidak kenal. Karena kawannya itu sudah tidak pantas sebagai kawannya bagi Batara. Tapi dia lebih pantas sebagai kakeknya. Sudah tua? Iya, sudah. Tapi tubuh Aki Patok itu besar. Sedangkan rambut dan kumisnya sudah memutih. Aki Patok. Siapa ya Aki Patok itu? Raden Wangsa Dirja. Baru dia muncul hari ini. Kisabrang. Den Wangsa. Dari mana, Den? Sesiang ini? Dari kota raja. Bagaimana kabarmu, Kisabrang? Bagaimana keadaan di sini? Aku dengar bertambah panas. Maksud Raden? Aku mendapat berita bahwa kau diserang oleh Gandini. Bahkan aku dengar bahwa kalian berdua adalah serigala siluman. Itu berita salah, Den Wangsa. Yang serigala siluman itu bukan aku, tapi Den Gandini. Mana yang betul? Begini, silakan duduk dulu, Den. Ya. Gandini datang menyerangku kemari. Dia datang persis pada malam purnama raya. Lalu? Aku hadapi dia sebagaimana laki-laki. Lalu kami bertempur. Bahkan karena kehebatanku, maka Gandini mulai terdesak. Walau dia mengeluarkan ilmu-ilmunya, tapi dia masih tidak bisa menghadapi gempuranku. Iya. Lalu yang mengenai serigala siluman itu? Nah, jadi ketika dia hampir-hampir tewas di tanganku, maka dia baca mantra silumannya. Lalu dia berubah perlahan-lahan menjadi serigala siluman itu. Gandini seolah-olah mendapat tenaga baru. Lalu kami bertempur lagi. Bahkan kami bertempur lebih cepat dari semula. Sehingga orang-orang yang menyaksikan sudah tidak bisa membedakan lagi yang mana aku dan yang mana serigala siluman. Maka orang-orang juga menyangka aku yang menjadi serigala siluman, Den. Wah, hebat juga ya. Lalu kalah dia? Tidak ada yang kalah dan menang, Den Wangsa. Kami sama-sama letih sehingga sama-sama mengundurkan diri dari gelanggang perkelahian. Kenapa tidak dikeroyok rame-rame dia? Tampaknya prajurit-prajurit Mentilin terpaku melihat pertempuran itu. Sehingga mereka tidak sempat lagi berpikir untuk menyerbu ke tengah pertempuran. Siapa yang memacu kudanya kemari itu, Den Wangsa? Coba, kira-kira siapa yang menunggang kuda itu? Ki Kunjara.
Mau apa dia kemari? Ki Sabrang tidak usah cemas. Ki Kunjara datang kemari bukan sebagai musuh Ki Sabrang, tapi dia diutus oleh Ki Sono Keling. Tapi aku pernah bermusuhan hebat dengan Ki Kunjara ini. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah Ki Sabrang. Apalagi kini dia sudah tahu bahwa Ki Sabrang adalah orang yang berilmu tinggi. Mana berani dia membuat persoalan lagi dengan Ki Sabrang. Dan Wangsa tahu untuk apa dia kemari. Sebaiknya Ki Sabrang dengar saja nanti dari Ki Kunjara. Mari Ki Kunjara, masuklah. Tidak apa-apa. Terima kasih Ki Sabrang. Apa kabar? Sehat-sehat? Seperti apa yang terlihat sekarang ini, Ki? Ya, mungkin Ki Sabrang masih memandang aku sebagai musuh besar. Karena kita pernah bermusuhan beberapa waktu yang lalu. Bahkan aku pernah menghukum Ki Sabrang dengan hukuman mati. Karena aku memang menjalankan tugas sebagaimana yang telah digariskan oleh Sri Baginda Raja Singasari. Namun aku menyatakan kekaguman yang luar biasa. Karena di dalam bahaya maut semacam itu, Ki Sabrang bisa meloloskan diri. Dan ternyata apa yang telah aku lakukan itu adalah kekeliruan besar. Sehingga hari ini aku harap Ki Sabrang tidak memikirkannya lagi. Iya. Aku sudah lama tidak memikirkan hal itu lagi. Sehingga kehadiran Ki Kunjara di sini, aku anggap sebagai kehadiran seorang kawan. Bahkan kehadiran seorang sahabat. Terima kasih. Ternyata Ki Sabrang berjiwa kesatria. Tentu Ki Sabrang merasa aneh bukan? Karena kenapa aku dan Raden Wangsadirja datang kemari tanpa memberitahukan terlebih dahulu? Iya, aku tidak mengerti. Ada apa sebenarnya kedatangan Raden Wangsa dan Ki Kunjara kemari? Kami sudah mendengar sepak terjang dan kehebatan Ki Sabrang menghadapi Den Ayu Gandini. Bahkan kami sudah mendengar ilmu siluman serigala yang Ki Sabrang punyai itu. Ya, sehingga kami terutama aku bertambah kagum kepada Ki Sabrang. Maaf, sebenarnya yang memiliki ilmu serigala siluman itu bukan aku, tapi Den Gandini. Oh, begitukah? Iya. Tadi sudah aku terangkan panjang lebar pada Den Wangsadirja bagaimana pertarunganku menghadapi Den Gandini. Baik, apapun alasan Ki Sabrang, kami tetap salut terhadap Ki Sabrang. Ternyata Ki Sabrang adalah seorang sahabat yang bisa diandalkan. Orang-orang tidak tahu kalau aku ini sebenarnya tidak memiliki ilmu apa-apa kecuali keris si puntung ini. Ki Sabrang, apakah Ki Sabrang belum tahu bahwa Tegal Sari sedang bersiap-siap untuk mengadakan penyerbuan besar-besaran kemari? Siapa bilang begitu? Petugas sandi kami telah menyelidiki begitu. Tapi petugas sandi dari Mentilin tidak bilang apa-apa. Memang, kelihatannya tidak ada apa-apa. Tetapi setelah kami pelajari lebih seksama lagi, bahkan setelah mendengar laporan dari Raden Wangsadirja, maka bertambah yakinlah kami bahwa Tegal Sari memang sedang bersiap-siap untuk menghancurkan desa ini. Aku betul-betul tidak tahu. Tapi dengan kejadian ini, tentu Ki Sabrang sudah tahu bahwa Ki Sabrang sedang dalam bahaya. Wah, tampaknya Ki Sabrang belum juga percaya. Begini Ki Sabrang, tandanya desa ini dalam ancaman perang ialah di Tegal Sari sudah dipanggil seorang ahli nujum kerajaan untuk menentukan kapan hari yang baik untuk menyerbu ke desa Mentilin ini. Ahli nujum kerajaan? Siapa dia? Dia bernama Kirangga. Kirangga? Kirangga ini sebenarnya dia ahli permata, tapi juga ahli nujum. Sehingga kerajaan sering memakainya untuk keperluan-keperluan khusus. Jadi dia sudah ada di Tegal Sari? Bahkan sudah 5 hari yang lalu dia sudah berada di sana. Iya, tidak usah merasa cemas. Ki Sono Keling sudah mengirim pasukan pengintai ke Tegal Sari untuk mengamati gerak-gerik mereka. Kalau terjadi perang, maka itulah bencana yang besar bagiku. Karena aku belum pernah tahu bagaimana cara memimpin pasukan untuk menghadapi musuh. Ki Sabrang, Ki Sabrang akan kami bantu menghadapi mereka. Pasukan Singasari masih bisa untuk melumatkan mereka. Bahkan pasukan Singasari masih bisa menggilas kota raja. Terima kasih. Memang aku mengharapkan bantuan dari kawan-kawan untuk menghadapi Tegal Sari. Kalau saja mereka sampai menghancurkan desa ini, maka tidak ada lagi yang bisa mengirimkan makanan pada pasukan Singasari. Iya, kami tahu itu Ki Sabrang. Desa ini selalu mengirimkan bahan makanan untuk persediaan pasukan Singasari. Walau kadang-kadang kiriman itu sering terlambat. Iya, keterlambatan itu karena panen yang kurang berhasil. Ki Kunjara, ada prajurit Singasari mau menghadap. Oh, ada apa? Saya mau melapor Ki Kunjara. Apa? Menurut petugas sandi, di Tegal Sari sudah berkumpul orang-orang sakti. Siapa saja mereka itu? Mereka adalah Nyi Sepi, lalu seorang tua dari kota raja yang bernama Kirangga. Lalu sekarang sedang menyusul Batara dengan seorang kawannya yang bertubuh besar. Ada lagi? Selesai Ki Kunjara. Ya, pergilah. Siaga Ki. Rupanya mereka benar-benar sedang bersiap menyerbu kemari. Nyi Sepi, saya gembira Nyi Sepi datang kemari. Kenapa Ani? Ada apa? Hampir setiap malam saya mendapat gangguan Nyi Sepi, sehingga saya tidak bisa tidur. Siapa yang mengganggumu? Lambano. Lambano? Siapa itu? Entahlah Nyi. Setiap malam dia datang dalam mimpi saya. Bahkan dia selalu ingin membunuh saya karena saya tidak bisa menyampaikan pesannya kepada Kang Batara. Batara?
Apakah Batara ada di Tegalsari ini, Aning? Sudah lama Kang Batara tidak kemari, Nyi. Sehingga saya tidak bisa menyampaikan pesan laki-laki yang datang di dalam mimpi saya. Aneh mimpimu itu, Aning. Tetapi mimpi seperti itu biasanya mimpi yang benar-benar mimpi. Bukan mimpi hanya sekedar permainan tidur. Ya, walaupun sudah diberi penangkal oleh Kirangga, mimpi buruk itu tetap saja mengganggu saya setiap malamnya. Tapi dengan adanya Nyi Sepi di sini, saya merasa tentram. Ya, kalau dia datang dalam wujud yang nyata, kita hadapi saja. Bahkan aku kemari pun sedang mencari Batara. Sayang, dia tidak ada di Tegalsari. Kalau Nyi Sepi tidak keberatan, sebaiknya Nyi Sepi tunggu Kang Batara sampai datang kemari. Ya, aku memang harus menunggunya di sini. Anakmu Tapasudana bagaimana nih? Sehat Nyi Sepi. Sekarang dia sudah tidur pulas. Seharian dia berlari ke sana kemari, Nyi Sepi. Ya, syukurlah. Semoga anakmu bisa membela desanya nanti bila dia sudah besar. Kak Wulan, bagaimana kabarnya, Nyi Sepi? Ya, kakakmu itu sudah 4 purnama belum juga kembali ke Padepokan. Sehingga aku terpaksa mencarinya sekarang ini. Kakak Wulan, apakah Kakak Wulan tertangkap oleh pasukan Singasari? Aku belum tahu, Ani. Aki Patok melihat gerak-gerik orang di balik rumah itu. Iya, gerak-geriknya mencurigakan. Aku yakin orang itu bukan orang Tegalsari. Oh, bunyi kodok hutan. Aku juga mendengarnya, Batara. Tapi itu bukan bunyi kodok hutan yang sebenarnya. Iya, itu memang bukan bunyi kodok hutan yang sebenarnya. Bunyi kodok itu berasal dari dia. Orang itu sedang memberikan tanda pada kawannya. Nah, itu kawannya melintas di jalan desa. Mari kita tunggu, Ki. Aku yakin kedua orang itu sedang memata-matai Tegalsari. Mari. Aki Patok tunggu di sini. Akan ku kejar yang seorang itu. Iya. Berhenti. Aduh. Jangan bunuh aku. Siapa Kisanak? Siapa Kisanak? Kalau tidak mau mengaku, akan kubunuh Kisanak. Aku dari Mentilin. Apa kerjamu di sini? Aku disuruh Kisabrang. Apa kerjamu di sini? Melihat persiapan pasukan Tegalsari. Iya. Terima kasih, Batara. Terima kasih. Terima kasih kau tidak membunuhku. Kau rupanya Parta. Iya, aku. Dulu kau adalah anak buahku di Mentilin. Tapi kini kau mau mengikuti laki-laki licik itu. Maaf, Batara. Aku butuh menghidupi istri dan anak-anakku. Iya, tapi bukan dengan cara seperti ini kan? Kalau kau memusuhi Tegalsari, sama juga kau memusuhi kerajaan Dharmasraya. Iya. Maafkan aku, Batara. Pergilah kau pulang. Sebelum orang-orang Tegalsari melihatmu. Terima kasih, Batara. Kau ternyata sangat baik padaku. Pergilah cepat. Sebelum kau dicincang oleh orang-orang Tegalsari. Iya. Kasihan juga si Parta itu. Dia tidak tahu untuk siapa dia berjuang. Itu suara jeritan Parta. Jangan-jangan dia bertemu dengan prajurit Tegalsari yang meronda. Aku harus melihatnya ke sana. Batara. Aki Patok, ada apa? Mereka sudah diselesaikan, Batara. Mereka siapa? Kedua prajurit itu. Kedua prajurit Mentilin itu dibunuh? Iya. Siapa yang membunuh mereka? Gandini. Gandini seperti dulu dia. Padahal orang yang dibunuhnya adalah orang-orang desanya sendiri. Kurang ajar. Kenapa Kisabrang? Ada berita buruk pagi ini yang aku terima di Nuangsa. Berita apa? Kedua prajurit pengintai yang aku kirim tadi malam ke Tegalsari sudah kembali menjadi mayat. Betul-betul keterlaluan orang-orang Tegalsari. Benar-benar mereka menantang kita untuk berperang. Kalau melihat kejadian ini, berarti mereka menantang kita. Tapi kalau dilihat cara tindakan yang mereka lakukan, berarti mereka dalam keadaan siap. Ya, mereka rupanya memang benar-benar sudah siap. Mana Ki Kunjara? Sudah kembali tadi malam ke pasukannya. Seharusnya orang-orang Singasari mengetahui kejadian ini. Iya, seharusnya memang begitu. Sabrang dan Raden Wangsadirja duduk termenung di depan pendopo kelurahan. Sedangkan suasana desa masih terasa sepi. Kabut turun perlahan-lahan menyelimuti desa, sehingga desa itu bertambah kurang tampaknya. Ki Sabrang menjadi cemas ketika dia mendapat berita dari Raden Wangsadirja dan Ki Kunjara bahwa orang-orang Tegalsari sedang menyiapkan penyerbuan ke desa Mentilin. Apalagi setelah 2 orang prajurit pengintai dari Mentilin terbunuh setelah memasuki Tegalsari, sehingga Ki Sabrang merasa bertambah takut walau dia mempunyai keris andalannya si Buntung. Sementara itu Nyi Sepi sudah berada di Tegalsari untuk menunggu kedatangan Batara. Betul Nyi Guru tidak mau meninggalkan tempat ini? Wulan, selama hayatku belum pernah aku menemukan tempat seindah dusun Karangangin ini, sehingga terbersit di hatiku. Ingin tinggal di dusun ini menghabiskan sisa-sisa hidupku. Nyi Guru, lalu bagaimana dengan aku? Sebagai seorang murid yang setia kepada gurunya, tentu kau harus mengikuti aku tinggal di sini. Kang Batara? Kenapa harus kau hiraukan betul Batara itu?
Bukankah sudah ada gantinya di dusun Karangangin ini? Bahkan dia lebih gagah dan lebih baik dari Batara. Sebaik dan segagah apapun penggantinya Nyi Guru, aku tetap memilih Kang Batara. Wulan, ternyata kau tidak setia seperti apa yang aku bayangkan semula. Sudah setua ini gurumu, kau tidak mau memperhatikan aku. Yang kau pikirkan hanya Batara. Nyi Guru, bukankah Nyi Guru pernah muda dulu? Bukankah Nyi Guru pernah jatuh cinta dulu? Dan bukankah sulit untuk mengganti rasa cinta kita dengan orang lain yang bukan kita cintai? Memang betul, Wulandari. Tetapi lambat laun kau juga akan jatuh cinta pada Lambano. Asal kau tahu bagaimana cara mengalihkan cintamu itu. Kenapa Nyi Guru berubah begini? Tidak ada yang berubah, Wulandari. Kaulah yang telah berubah sekarang. Kaulah yang tidak mau lagi mengurusiku sekarang. Kau lebih mementingkan Batara daripada aku. Ada apa yang kalian bicarakan tadi? Lama betul aku lihat kau bicara dengan Wulandari. Dia mulai ingat kembali pada laki-laki yang bernama Batara itu. Sehingga aku hampir putus asa, Nyi Rupas. Laki-laki yang bernama Batara itu memang hebat daya tariknya. Jangankan Wulandari yang sesama orang dunia sana. Aku sendiri yang sudah setua ini masih tergetar hatiku melihat Batara. Apalagi Batara itu seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Bahkan tinggi ilmunya. Tinggi, karena tingginya sampai-sampai dia bisa menembus langit kita. Dia bisa langsung bicara dengan aku. Bukan main. Nah, kau bujuklah terus Wulandari. Dan kau tetaplah wujudmu sebagai Nyi Sepi, supaya dia tidak merasa terasing betul tinggal di sini. Iya, Nyi Rupas. Bahkan kalau perlu, secepatnya dia dikawinkan dengan Lambano. Iya, aku akan berunding dulu dengan Kijana. Aku pergi. Iya. Oh, kau yang datang, Andita. Maaf Kakang Lambano, aku datang tidak semestinya. Aku datang melewati pintu belakang dusun Karangangin ini. Tidak apa-apa, tidak ada yang akan marah padamu, Andita. Tidak ada yang akan sampai hatinya memarahi gadis secantik kamu. Terima kasih. Apakah kau akan bertemu dengan Nyi Rupas atau Kijana? Tidak, aku sengaja mau bertemu dengan Kakang Lambano. Itu sebabnya kalau lewat dari sini. Andita, sejak kapan kau mau menemuiku? Padahal selama ini ditegur pun kau tidak mau. Maaf Kakang, aku datang kemari ada urusan penting yang harus aku sampaikan pada Kakang. Urusan asmara? Wah, Andita, kau sudah tertinggal satu langkah. Aku tidak akan jatuh cinta padamu, walaupun kau rayu bagaimanapun aku. Karena hatiku ini sudah tertambat pada gadis lain. Jatuh cinta pada Wulandari kan? Kau tahu? Wulandari ada di sini kan? Kau tahu juga. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Hal ini tidak pernah diberitahukan kepada dusun yang lain oleh orang-orang Karangangin. Berita ini aku dapatkan dari Kang Batara. Batara. Lagi-lagi laki-laki itu. Apa hebatnya sampai dia bisa menyebarkan berita ini ke dusun Lembah Meratap? Dia memang hebat. Dia memang luar biasa. Sehingga dia bisa menyampaikan berita ini ke tempat kami di Lembah Meratap. Seberapa tinggi ilmunya, Andita? Serasa ingin aku remukkan tulang belulangnya. Ilmunya memang tinggi, Kakang. Andai saja dia mau dan dia tahu, maka dalam sekejap dia akan berada di sini untuk membebaskan kekasihnya. Wah. Kau ini bicara sepertinya dia itu lebih hebat dari aku, Andita. Aku bicara sejujurnya, Kakang, karena aku sudah lama kenal dia. Sudah sering kami bertemu di dusun Lembah Meratap. Bisa dia datang ke dusunmu? Bisa, bahkan dia datang bersama tubuh kasarnya. Luar biasa. Dia memang luar biasa, Kakang. Karena hal itulah aku juga jatuh cinta padanya. Sama seperti Kakang Lambano jatuh cinta pada Wulandari. Aku belum bisa mempercayai keteranganmu ini, Andita. Sebelum aku bisa melihat sendiri wujud manusia itu. Percayalah, Kakang. Aku tidak bohong. Aku sudah lama tahu tentang Kang Batara. Andita, sehebat apapun dia, aku sanggup meremukannya. Aku sanggup menghentikannya untuk merebut kekasihnya. Aku percaya, Kakang. Tapi aku yakin, kalau Kakang berhadapan dengan dia, tidak akan ada yang keluar sebagai pemenang. Kedua-duanya sama hebat. Kedua-duanya sama-sama berilmu tinggi. Sehingga kedua-duanya akan sama-sama remuk. Tapi ingat, Andita, kita berbeda dengan dia. Kita orang-orang atas angin yang tidak akan hancur dimakan zaman. Sedangkan dia, orang dari dunia sana yang akan hancur dimakan waktu. Kakang, aku kan sudah bilang, dia itu hebat. Dia itu perkasa. Sehingga aku pun ragu, dia itu berasal dari dunia sanakah? Atau dia itu juga keturunan orang-orang seperti kita? Andita, keteranganmu membingungkan aku. Itu sebabnya aku datang kemari, Kakang. Supaya Kakang tidak menghadapi Kang Batara dengan kekerasan. Tapi hadapilah dengan cara lain, sehingga dia tidak rusak. Kakang pun tidak hancur.
Kau rupanya masih mengharapkan Batara itu, Andita. Aku memang masih mengharapkannya. Sebagaimana Kakang Lambanu mengharapkan Wulandari. Dan aku percaya, Kakang Lambanu tahu caranya. Kau gadis yang pintar. Tidak percuma Kirabumi mempunyai anak sepertimu. Harapan Kakang dengan harapanku sama. Untuk itu mari kita tutup jalan mereka berdua. Kakang menutup jalan Kang Batara untuk bisa bertemu dengan Wulandari. Supaya dia tidak bisa bertemu dengan kekasihnya. Baik, aku senang kau mau turun ke langgang dalam persoalan ini. Persoalan ini bukan saja persoalan Kakang Lambanu, tapi juga persoalanku. Andita, kau pandai bicara. Aku tidak pernah menduga bahwa kau sehebat ini. Kakang jangan memuji dulu. Kerja kita belum selesai, bahkan kerja kita belum kita mulai. Mau kemana kau? Aku mau kembali ke dusunku. Apakah kau tidak berniat menemui kedua orang tuaku dulu? Kan aku sudah bilang, Kakang. Aku datang ke dusun ini lewat pintu yang lain. Sehingga rasanya kurang sopan kalau aku menghadapi Nyi Rupas dan Kijana. Iya. Hanya tolong sampaikan saja sembah sujudku yang lancang ini kepada kedua ayah bunda Kakang. Iya, nanti aku sampaikan. Terima kasih. Aku pergi. Aneh, aku mencintai orang dunia sana. Andita juga mencintai orang dunia sana. Dan orang yang kami cintai itu adalah sepasang kekasih. Ananda datang mengaturkan sembah, Ramanda. Kau tampak tergesa. Apa yang kau bawa kemari? Berita buruk, Ramanda. Ceritakanlah padaku, Lambano. Baik, Ramanda. Dengan cermat, Lambano bercerita kepada kedua orang tuanya apa yang telah dia dengar dari Andita, sehingga kedua suami istri itu terkejut mendengarnya. Mereka telah dihadapkan pada pilihan yang sulit, karena ternyata Batara bukanlah manusia biasa yang bisa dihancurkan begitu saja. Tapi Batara adalah sosok tubuh yang hebat, sosok tubuh yang mempunyai ilmu tinggi setara mereka. Maka tanpa banyak bicara lagi, mereka akan memutuskan untuk mengambil jalan hitam, jalan yang selalu disukai oleh orang-orang dusun Karangangin. Jalan apa yang akan Kijana tempuh untuk menghadapi bahaya seberat ini? Tidak ada jalan lain, istriku, kecuali kita mengadakan persembahan. Persembahan? Bayi persembahan? Iya, darah bayi itu akan kita taburkan di seluruh lembah di bawah dusun Karangangin, supaya tidak bisa ditembus oleh siapapun, makhluk dari dunia sana. Dan kini tinggal kita mencari bayi untuk persembahan itu. Bayi yang tidak boleh berumur lebih dari 30 purnama, berdarah biru dan laki-laki. Aku akan ambil bayi itu, Ramanda. Kau tahu di mana berada bayi seperti syaratku itu? Tahu, Ramanda. Bayi itu bernama Tapasudana, anak Aning dari hasil perkawinannya dengan Raden Wangsadirja. Bagus. Jemputlah bayi itu sekarang. Bawalah selendang anginku ini supaya kau bisa hadir di dunia mereka. Terima kasih, Ramanda. Aku melihat laki-laki itu. Tapi aku tidak usah takut. Di rumahku ini sudah ada Nyi Sepi. Aku dan seisi rumahku akan aman dari gangguan apapun juga. Selamat malam. Selamat malam. Raden Lambano kan? Iya, aku. Raden mau apa lagi datang kemari? Aku mau meminjam anakmu. Meminjam anakku? Iya. Raden ini ada-ada saja. Aku bicara sungguh-sungguh. Walau ini hanya dalam mimpi kita bertemu, aku tidak akan meminjamkan anakku pada Raden. Ini bukan mimpi, Aning. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang sebenarnya. Aku tidak takut, Raden. Karena di rumahku ini sudah ada Nyi Sepi yang akan menjaga aku, anakku, dan seluruh isi rumah. Justru aku sudah izin pada Nyi Sepi, Aning. Kalau tidak percaya, lihatlah di sampingmu itu. Nyi Sepi? Pinjamkanlah anakmu itu, Aning. Anakmu bukan untuk dicerakakannya, tetapi untuk diberi kekuatan hebat, sehingga anakmu kelak akan bisa membalaskan sakit hatimu pada Raden Wangsadirja. Betul begitu, Nyi Sepi? Betul. Nah, bagaimana, Aning? Maukah kau meminjamkan anakmu padaku? Aku percaya pada Nyi Sepi. Jadi akan kau pinjamkan anakmu itu? Iya, akan aku ambilkan. Biar aku yang mengambilnya. Iya. Aning? Nyi Sepi? Kemana anakmu? Itu? Kenapa mereka hilang seperti ditelan gelap malam? Kenapa mereka? Bukankah itu Nyi Sepi? Ini aku, Aning. Loh, yang tadi itu siapa? Siapa? Yang membawa anakku. Siapa? Perempuan tadi, Nyi. Dia mirip Nyi Sepi. Aning, kenapa kau berikan? Kenapa kau berikan pada siluman itu? Aku? Mana jimat yang aku berikan untuk menangkal segala siluman untuk bayimu itu? Aku buang, Nyi. Kau buang? Kenapa, Aning? Aku pikir tidak perlu lagi, karena Nyi Sepi sudah ada di rumah ini. Aning, kau salah besar. Kau salah besar, Aning. Jadi, bagaimana dengan anakku, Nyi? Kita harus kejar mereka. Walau rasanya sulit untuk mendapatkan anakmu kembali. Nyi Guru, mau kemana?
Kau Batara? Iya, Nyi. Cepat bantu aku, kejar ke sana. Ada apa, Nyi Guru? Bayi Aning di bawah siluman. Hah? Oh, jadi betul laki-laki itu yang kau lihat, Aning? Iya, betul Kang. Jadi Lambanu yang datang kemari. Dan pesan itu dia juga yang menyampaikan padamu? Betul Kang. Tenang, kita akan usahakan mencari dan mendapatkan anakmu kembali. Hari semakin malam, Aning masih terisak di sudut rumahnya. Sedangkan Batara dan Nyesepi sedang berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Tapasudana yang tidak tahu apa-apa itu. Batara dan Nyesepi masih berpikir, kenapa Tapasudana yang mereka ambil dan apakah maksud mereka? Lambanu berhasil menculik anak Aning yang bernama Tapasudana. Anak itu akan dijadikan persembahan oleh Kijana di dusun Karangangin, sehingga Batara tidak akan bisa sampai di sana. Sementara Batara dan Nyesepi menjadi bingung, bagaimana caranya menyelamatkan nyawa Tapasudana. Sudah kau lihat di dunia sana, Andita. Mereka jadi menerima bencana yang kau sengaja tebarkan pada mereka. Itu karena aku dendam pada Wulandari, Ramanda. Kau benar-benar sudah terkena sifat Nyai Dusila, sehingga tidak ada lagi kasih sayang di dalam hatimu. Maaf Ramanda, aku terpaksa melakukan itu. Aku menentang kerjamu ini. Akan aku bebaskan mereka dengan caraku. Tapi Rama akan berhadapan dengan orang-orang Karangangin. Apa boleh buat, akan aku hadapi mereka. Asal Wulandari dan anak kecil itu bisa kembali ke dunia mereka. Oh, Rama. Iya. Itu. Oh iya. Betul kan kataku? Dia itu Wulandari. Wah, dari tadi aku juga bilang bahwa dia itu Wulandari. Iya. Wulandari kekasih Batara itu kan? Iya. Cantik ya? Memang orangnya cantik. Tapi bukankah katanya Wulandari itu hilang? Bahkan hilangnya sudah 50 nama dengan sekarang. Berarti dia sudah ditemukan. Jangan-jangan dia bukan Wulandari. Siapa bilang? Biasanya pada hari-hari pasar seperti ini, ada saja makhluk halus yang ikut berbelanja di tengah-tengah kita. Salah satunya itu, orang itu yang menyerupai Wulandari. Betul. Tiba-tiba saja aku melihat dia itu ada di tengah pasar ini. Padahal tadi itu dia tidak ada. Kalian ini bicara apa? Ya kalau begitu, mari kita tanya pada perempuan ini. Iya. Nyi. Ada apa? Nyai kenal dengan wanita itu? Yang mana? Yang itu, Nyai. Iya ya. Kalau tidak salah, itu Wulandari. Betul ya? Tapi bukankah dia itu hilang? Nah, betul kan? Jadi gadis itu bukan manusia biasa. Wulan. Kenapa Nyai panggil dia? Aku ingin membuktikan bahwa dia itu memang Wulandari. Dan aku pernah berkenalan dengan dia di alun-alun desa. Nyai ini ada saja. Wulandari, ada apa? Dari mana saja kau, Wulan? Siapa kamu? Ini aku yang berkenalan dulu di alun-alun desa. Tidak, aku tidak kenal dengan kamu. Tapi kau kekasih Batara kan? Kenapa dengan kekasihku? Nah, betul kan? Dia Wulandari. Dia sadar kalau dia itu mempunyai kekasih yang bernama Batara. Kenapa kau sebut-sebut nama kekasihku? Dia sudah gila mungkin ya? Kata orang, kalau pernah hilang dibawa lari oleh orang halus, maka orang itu bisa jadi kurang waras. Lihat. Dia memang kurang waras. Matanya, lihat tuh. Dia. Wah, iya. Kenapa kalian memanggilku? Dia sudah gila. Siapa yang bilang aku gila? Bagaimana Nyai? Kalau Wulandari marah-marah begini, dia pertama cantik kan ya? Sudahlah, jangan diganggu terus. Kalau Batara tahu, wah, kalian bisa habis. Wulan, mengaku sajalah kau. Mengaku apa? Mengaku saja bahwa kau ini memang Wulandari. Lalu, kalau aku mengaku, kau mau apa? Apa bapakmu mau mengambil aku jadi mantunya? Ya, boleh juga. Tapi kalau kau tidak gila seperti ini. Dari tadi kau mengatakan aku gila, jadi kau harus aku beri pelajaran. Waduh. Ini lagi. Mulutnya berdarah. Wah, giginya copot. Ajar kau. Wah, sayang kau perempuan. Kalau tidak, kau mau apa? Sudah. Sudahlah. Dia itu kan perempuan. Tapi dia akan menamparku. Mari, aku obati. Wah, darah dari mulutmu banyak keluar. Kalau kau ingin menantangku, ayo. Aku akan memperlihatkan bagaimana caranya seorang perempuan mengalahkan laki-laki. Baik, boleh. Ayo, minggir yang lain. Apa ini? Masa mau berkelahi dengan dia? Biar saja, Nyai. Biar dia tahu bagaimana ditampar lagi oleh perempuan. Sudahlah, Wulandari. Malu kan lihat orang-orang sepasar? Ayo Wulan. Sudah, diamlah. Aku bukan adikmu. Kenapa tiba-tiba kepalaku pusing?
Kenapa laki-laki di depanku ini berubah jadi Kang Batara? Ayo, jangan takut. Siapa yang berani maju selangkah lagi, dialah yang menang. Ayo. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju Jang, ayo. Kenapa kau jadi mengadu dia seperti mengadu ayam? Wulandari jatuh. Wulandari mau pingsan. Sebabnya apa? Tiba-tiba jatuh. Minggir. Aku kan sudah bilang, jangan dilawan. Dia itu kan perempuan. Kepala. Awas. Dia berdiri lagi. Awas diri lagi. Sudah. Pergi jauh-jauh kalian. Kalau sudah begini, kalian takut. Kalian pucat semua. Mari, aku bantu kau berdiri, Bulan. Sudah, tidak usah ditolong. Kau mau kemana, Bulan? Kurang ajar. Berkali-kali kau menyebut aku Wulandari. Kau Wulandari. Apa kau lupa namamu? Aku tidak punya nama. Baiklah, kalau kau tidak punya nama, tapi sekarang kau mau kemana? Itu urusanku. Apakah kau tidak mau ke rumahku dulu? Untuk apa? Kau sedang sakit, Wulan. Siapa bilang aku sakit? Hei, mau kemana kau, Wulan? Mau ke dusun Karang Angin. Hah? Dusun Karang Angin? Wah, mana ada dusun bernama Karang Angin. Kau yakin kalau berita itu benar, Batara? Antara yakin dan tidak, Nyi Guru. Tapi kata orang-orang, dia itu memang Wulandari. Jadi benar-benar Wulandari yang berada di hari pasar tadi. Entahlah, Nyi Guru. Kita sedang menghadapi orang-orang halus. Kita harus hati-hati. Siapa tahu itu bukan Wulandari, tapi mereka yang turun dari dusun Karang Angin, lalu menyamar seperti Wulandari. Iya, bahkan mereka bisa membunuh kita tanpa kita tahu bahwa mereka itu sebenarnya adalah musuh kita. Bahkan aku tadi sudah bertempur dengan seorang laki-laki aneh yang tidak aku kenal. Hah? Lalu? Sampai kini, aku belum tahu siapa lawanku ini, Nyi Guru. Lalu? Belum sampai setengah dari ilmu yang aku keluarkan, dia sudah hilang. Kita sudah berhadapan dengan manusia-manusia dari negeri sana, Batara. Suara apa itu? Kau juga mendengarnya, Batara? Iya, Nyi Guru. Suara itu aneh sekali. Sebaiknya kita cari arah suara itu. Iya, Nyi Guru. Kau lihat, Rabumi, akibat dari ilmumu. Kau yang harus tahu, Nyi Rupas. Akibat dari perbuatan semua jadi kacau. Bahkan Wulandari sendiri pun jadi begitu. Itu karena aku tidak mengizinkan dia pergi dari dusunku ini. Sehingga apa yang dilihat oleh orang-orang dunia sana hanya sukmanya saja. Kau keterlaluan, Nyi Rupas. Kau yang keterlaluan, Rabumi. Kau telah ikut campur dalam urusan di dusunku. Aku sebenarnya tidak mau ikut campur. Tapi kau telah melewati batas. Kau telah sama dengan Nyi Dusila. Sudah sama dengan orang-orang lain yang berhati busuk. Jangan kau menghina aku, Rabumi. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku begini karena anakku jadi terpengaruh pada kejadian di dusunmu. Sudahlah. Kalau kita tidak ada hubungan kerabat, sudah aku bungkam mulutmu itu. Aku tidak peduli. Bagiku, kau kembalikanlah Wulandari ke dunia sana. Jangan kau permainkan sukmanya seperti itu. Aku sudah bilang, Rabumi, ini bukan urusanmu. Jauh-jauhlah. Apa yang sudah terjadi di sini, Batara? Oh, Kilurah. Rupanya Kilurah tahu juga. Aku mendengar orang-orang bicara masalah ini. Iya, aku sendiri juga bingung, Kiludira. Kenapa ada kejadian seperti ini? Seolah-olah kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak tampak. Sedangkan mereka melihat kita. Kau sudah buktikan bahwa memang Wulandari yang berada di pasar tadi. Sudah aku coba menyusul ke sana. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Lalu, entah apa sebabnya, laki-laki itu menyerangku. Maka terjadilah perkelahian di antara kami. Tapi belum selesai perkelahian itu, laki-laki itu hilang begitu saja di tengah pasar yang sudah sepi itu. Aneh. Nah, kebetulan aku bertemu denganmu di sini, Batara. Nyai, apa kabarmu, Nyai? Kabar buruk, Batara. Ada apa? Aku bertemu dengan Wulandari di tengah pasar tadi pagi. Jadi Nyai yang bertemu dengan Wulandari? Betul, Kilurah. Mana dia sekarang? Iya, kemana? Di mana dia sekarang, Nyai? Dia tidak mau diajak bicara. Dia pergi begitu saja. Tapi aku dengar samar-samar, dia bilang dia mau ke dusun Karang Angin. Hah? Dusun Karang Angin? Batara, nasib kekasihmu itu... Dia pasti bukan Wulandari. Tapi orang-orang dusun Karang Angin ini menyamar. Dia memang Wulandari, Batara. Bukan aku saja yang menyaksikannya, tapi seluruh orang di pasar melihatnya. Betul Wulandari yang kau lihat itu? Betul, Kilurah. Bukan Kilurah. Itu bukan Wulandari. Itu pasti orang-orang Karang Angin. Aku berani bersumpah, Batara, bahwa yang aku lihat itu Wulandari. Suaranya, bibirnya ada tai lalat, Batara. Jalannya, segalanya mirip Wulandari, Batara. Hanya dia agak kurang waras. Cepatlah cari dia. Aku tidak percaya kalau Wulandari jadi seperti itu. Dia memang gila, sehingga semua orang di pasar mentertawakannya. Wulandari gila? Tidak mungkin itu. Batara menjadi bimbang. Bahkan dia sangat terpukul mendengar berita itu. Batara berjalan gontai meninggalkan alun-alun desa. Dia menuju rumah tembong. Lalu dia duduk tanpa bicara dengan siapapun yang dia jumpai di rumah itu. Ketika hari berganti malam, dia belum juga tidur. Dia
namun jauh ke masa silam, ke masa dia bersama Wulandari dalam suasana mengadu kasih. Masa yang teramat indah terasa dalam hidupnya. Masa yang serasa tidak mungkin akan kembali dalam hidupnya di masa datang. Lalu ketika hari mulai berangsur pagi, Batara masih duduk seperti ketika dia datang. Sedangkan orang-orang desa sudah mulai lalu lalang. Hari sudah pagi, ayam jantan sudah berkokok. Sedangkan aku belum tidur sejenak pun. Batara bangkit perlahan-lahan. Dia berjalan ke belakang rumah. Dia menuju pancuran yang tidak begitu jauh. Lalu dia tampung air pancuran itu dengan telapak tangannya. Dan dia basuh mukanya. Maka terasa oleh Batara betapa segarnya pagi itu. Walau dia belum tidur sekejap pun. Aku harus mencari Wulandari. Aku yakin kejadian-kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Wulandari. Tapi aku bingung, pada siapa aku harus bicara. Nyi Guru sendiri pun sama bingungnya dengan aku. Batara. Nyi Guru. Belum tidur kamu? Belum, Nyi Guru. Tidurlah dulu. Nanti kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan anak Aning dan mencari Wulandari. Iya, Nyi Guru. Nyi Sepi dan Batara masih berdiri di dekat pancuran. Batara mempermainkan air pancuran yang jatuh ke tangannya. Sementara Nyi Sepi memandang jauh ke atas langit yang berwarna biru. Hati perempuan itu bagaikan luluh memikirkan muridnya. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.